wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Siska Mulyana, mahasiswa gizi semester 5 UI Wali Songo Semarang. Sini saya menjumpai Ibu berniat untuk minta bantuan dari Ibu terkait tugas saya ini praktek konseling gizi yang nantinya saya izin bertanya-tanya dari Ibu, menggali informasi identitas Ibu, terus mengukur antropometri, mengukur kesehatan gizinya Ibu, menggali informasi terkait asupan makan Ibu juga. Apakah Ibu bersedia? Nah, di sini saya mau tahu izin bertanya, nama lengkap Ibu siapa ya? Jaziro. Ja, Nama aku Pak? Iya, Jaziro. Jasir. Iya, Bu Jasir. Untuk umur Ibu berapa? 50 Lebih 50 aja lah gitu ya. 50 tahun. Untuk tanggal lahirnya Ibu 27 Juni 27 Juni 1975. 1975. Oke. Boleh Ibu tanda tangan di sebelah sini. Sebelah sini. Si nama terang? Nih, boleh. Terima kasih sudah menyetujui kegiatan saya ini ya Bu. Terima kasih. Untuk sebelum saya menggali yang lebih dalam lagi, saya di sini bertanya dulu Bu terkait pekerjaan Ibu. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja ya Bu. Nah, untuk bisa nanti selanjutnya saya intervensi gizi Ibu. Di sini nanti akan diukur berat badan Ibu, tinggi badan sama lingkar lengan atas Ibu sebenarnya. Boleh pertama langsung ini aja ya, berat badan ya. Boleh ke depan ya. 50. Sekarang boleh ukur ini Bu, tinggi badannya. Lalu ada di sini Bu. Ada lurus. Agak ke sini lagi Bu. Ya. Maaf ya Bu. Ibu tingginya 147 cm. Terima kasih. Boleh duduk lagi Bu. 147. Sekarang Mas ini masih masuk ya. Sini tuh hilangnya dulu ya Bu. Iya. Naik Berdiri. Enggak, duduk aja ya. Naik lagi. Oh, sebelah kiri. Ya maaf, sebelah kiri ya Bu. Boleh tangannya sini Bu.
selanjutnya saya akan melakukan screening. Sini dari pengukuran antropometri ibu terkait ini yang dari BP dan TB-nya sama tajilanya itu ibu status gizinya normal bu, alhamdulillah. Nah selanjutnya saya akan screening gizi ya bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan bu, saya bacakan. Apakah ibu Jasirah ini merasakan ada kehilangan berat badan yang tidak sengaja akhir-akhir bulan? Enggak. Normal saja ya bu. Apakah ibu ini pernah mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir? Apakah ibu menderita suatu penyakit? Asam urat itu. Oh, asam Iya. urat. Iya, asam urat. Ini jempolnya ini kadang nggak bisa tekuk gini. Oh, Yang lainnya normal, ini aja. Tahu. iya. Tapi dari penyakit ibu ini mempengaruhi jumlah makan ibu enggak? Enggak. Enggak ya. Ibu ini merasakan ini enggak bu? Kayak lemas, suka lemas, terus tidak bertenaga gitu? Enggak, enggak ya. Oke bu, terima kasih. Berarti ibu udah sering cek kesehatan buatan bu terkait itu asam uratnya ya bu. Jadi ibu punya riwayat asam uratnya sampai sekarang masih? Pernah Apa terakhir kambuh-kambuhan ya bu? ya tahu mbak, ini kurang lebih 1 bulan ini kok tangan yang ini kalau gini agak yang lainnya juga nggak apa-apa. Tapi udah pernah dicek ternyata asam urat gitu ya bu. Oke, saya akan menggali ini bu terkait pola makan ibu yang baru kemarin. Dulu pagi, iya sebelum ini. asam urat apa? Sukanya makan kacang-kacang. Lalu apa lagi bu selain kacang-kacangan bu? Dulu sukanya bayam, kangkung, sekarang udah enggak lagi. Tak ganti sama itu apa? Daun ubi itu. Blender apa itu namanya? Daun singkong kan yang itu. Daun singkong kan yang panjang-panjang. Blender itu yang daun ubi jalar itu. Ubi jalar apa? Berarti tadi suka makan kacang itu emang buat asam urat ya bu? Iya. Kacang, terus bayam, terus untuk karbonya itu sukanya tuh biasanya makan apa bu? Untuk karbonya? Karbonya Ini makanan yang utamanya kayak pengganti nasi apa memang makannya nasi juga? ya nasi, kadang tak ganti sama itu ubi. Iya. Ubi, jagung. Nasi suka ya, seringnya makan nasi, ubi gitu ya bu. Untuk protein hewaninya Hewannya ikan laut ya bu sukanya. Ibunya ikan laut. Untuk ayam-ayam ayam juga. ayam juga. Ya gonta ganti gitu. Untuk protein nabatinya bu? Warna tempe, tahu. Tempe tahu. Seringnya tempe tahu ya bu. Iya. Tempe tahu juga untuk Bikin terkait asam urat, terkait iya. asam urat tuh Iya. bisa ini bu, bisa menyebabkan gitu. Terus untuk sumber lemaknya bu, untuk ya misal pengolahan ibu biasanya pengolahan makanannya digoreng gitu ya bu. Kadang ya direbus. Iya. Ibu tadi riwayatnya tuh cuman asam urat, tapi pernah kolesterol gitu nggak bu? Pernah. Tapi kalau udah pegel-pegel, masak ikannya itu direbus. Oh iya. Tapi suka ini nggak bu? Kayak keliungan gitu pusing? Iya. Tensinya itu Iya. cenderung rendah. Oke. Tadi kelupaan bu, belum Tapi cek yang tensi. kemarin-kemarin tuh sering kayak gitu.
beda. Minggu-minggu ini kok enggak, mungkin apa, terus makannya itu lebih teratur mungkin ya Bu, lebih baik lagi. Boleh Bu, sekarang ini tensi. tensi ya Bu. Seringnya rendah kok, tapi nggak tahu ini. Oke. Boleh tangan kirinya Bu? Ya, Maaf ya Bu, ini dilepas nggak? enggak, ditarik aja ke sana. Ya. Ini kadang jempolnya yang enggak. Maaf ya Bu. Ya. Begini aja Bu. Ini gegem gini. Ya. Lemes aja Bu. Ibu saya 107/67. Berarti ini malah rendah Bu. Gimana? Malah rendah tensinya. Iya, cenderung terendah. Nggak pernah tinggi. Berarti kalau misal Kadang pernah 100, di bawah 100 pernah. berarti kalau kayak gitu biasanya gejalanya kalau habis duduk terus bangun tuh pusing gitu ya Bu. Berarti mungkin ibu tuh untuk tensi rendah tuh kekurangan ini Bu, asupan besinya dari Iya. sayur gitu Bu. Mau makan yang itu hijau-hijau nanti ke asam urat. Iya. Iya Bu. Daging nanti juga gitu. Kata kalau makan daging katanya asam uratnya bisa naik ya. Bener nggak? Bisa Bu, dari yang protein hewannya itu. Tapi ada yang dihindari, ada yang dibatasi juga. Nah di sini Bu, saya akan menjelaskan terkait yang asam uratnya ini ya Bu. Tapi Ibu emang mungkin udah paham ya Bu asam uratnya. Ya nggak gitu. Kayak yang berarti ini tuh asam urat yang dari Ibu tuh memang ini Bu, dari yang pola makannya Ibu. Boleh diingat Bu, dari yang kemarin tuh Ibu baru yang kemarin aja itu konsumsi apa aja Bu? Maknya. Iya. Berarti emang sudah dijaga ya Bu? Berarti yang kemarin yang dari pagi itu makan apa aja Bu? Pagi hari ini Iya. kan itu pagi makan sayur itu blended. Sayur gelembung. Nama lainnya sayur gelembung apa ya Bu? Daun apa ya Bu? Ubi. Daun ubi rambat itu loh Mbak. Oh, dari ubi lainnya. Untuk pokoknya makanan pokoknya itu nasi Bu. Nasi Nasi pagi sama ikan nila sama ikan nila. sama tahu goreng tadi. Tahu ya Bu. Tapi nggak bisa ditinggal. Iya, memang tahu goreng. Kalau nilainya diapain Bu? Digoreng. Goreng juga. Kalau nggak digoreng nanti anaknya juga nggak suka. Iya, jadi ini untuk makan ini tadi makan siang apa aja Bu? Makan siang tadi itu sayur apa? Ca itu loh Mbak. Sawi yang putih itu dimasak bawang itu loh sama sama ikan pindang dipepes. Ikan pindang. Untuk Ibu suka nyemil nggak kayak di selingannya itu tadi mungkin jam 10 selingan makan selingan apa Ibu kalau boleh tanya? Kalau itu tadi makan roti. Untuk konsumsi minumnya Bu sukanya itu apa? Air putih, nggak pernah bikin teh, nggak pernah. Air putih doang. Nah, dari yang kebiasaan Ibu tadi masih makan tahu ya Bu? Iya.
dari asam urat ibu tuh ini apa benar nggak boleh konsumsi yang makanan tinggi purin Bu. Makanan tinggi purin contohnya seperti tadi tahu, tempe, terus ada yang dari protein hewan juga seperti ikan-ikanan, seperti itu Bu. Nah di sini nah sini saya anjurkan untuk ibu tuh diet rendah purin. Nah saya jelaskan diet rendah purin itu apa ya Bu. Nah dari sini tuh purin tuh adalah protein yang termasuk pada golongan nukleoprotein Bu. Nah biasanya masalah asam urat ibu ini ini kadar asam uratnya tuh dalam darahnya tuh udah tinggi Bu, karena ibu konsumsi purinnya tuh terlalu banyak, jadinya kadar asam urat, berarti setiap orang tuh punya kadar asam urat Bu, tapi ada yang normal, tinggi gitu. Jadi ibu mungkin ini sudah kadar asam uratnya tuh udah tinggi, jadi terjadi ini Bu, asam urat kan. Persendiannya tuh kadang bengkak gitu ya Bu, bengkak terus rasa panas gitu ya Bu gejala-gejalanya. Nah, jadi ini tuh asam urat tuh peradangan Bu, atau pembengkakan persendian. Biasanya emang terjadi di tangan, di kaki, kayak apa? Bapak aku juga Bu, asam urat di kaki, kambuh-kambuhan Bu. Udah dibilangin jangan makan ini tetap aja. Nah, dari asam urat ini Bu, kalau terusan asam urat nanti bisa komplikasi Bu. Komplikasinya apa? Kayak batu ginjal. Ibu ini apa masih aman saja nggak yang merasakan kalau pipis susah? Enggak ya. Pernah dulu pernah pipis tuh ya pipis, tapi itu biasanya kan pipisnya itu kan sering ini sampai sini tuh Susah ya Bu? sakit gitu. Terus tak bawa ke dokter keluarga, dikasih obat apa dulu, diminum sekali udah enakan. Nah ibu pernah cek sebelumnya ke ini? Berarti kan tadi mungkin ibu untuk kadar asam uratnya tinggi ya, di atas 6. Dulu pas periksa itu pernah 6 ya Bu? batas kadar perempuan berapa itu? 6. Oh iya, jadi itu Batasnya 6. Untuk kadar asam uratnya untuk perempuan 2 sampai 6. Kalau udah tinggi berarti sudah bisa terjadi asam ya, urat. kayaknya udah sampai 6 kelihatannya Mbak. Nah, mungkin dari penyebabnya juga bisa jadi faktor keturunan. Apakah keluarga ibu ada yang asam urat? Enggak, Ibu saja ya Bu. Nah ini penyebabnya juga ada konsumsi makanan tinggi purin, terus konsumsi kafein. Ibu suka ini apa kopi-kopian? enggak pernah malah. Ibu pernah ini kegemukan atau obesitas? Apa status gizinya normal aja? Ya segini terus. Bisa disebabkan sama hipertensi juga Bu. Tapi ibu tadi tensinya malah sukanya rendah ya Bu? Rendah. Terus kelelahan juga Bu, bisa jadi rendah, terus kadang kena vertigo. Ya vertigo ya Bu. Nah tadi lanjut yang ini ya Bu. Nah misal ibu tujuannya diet purin tuh buat apa ya Bu tadi? Buat tetap menjaga status gizi ibunya tetap normal, terus menurunkan kadar asam uratnya ibu juga. Nah di sini saya jelaskan prinsip ya Bu, prinsip syarat dietnya. Nah untuk proteinnya itu ibu butuhnya tuh 1 sampai 1,2 gram aja Bu per kilogram BB. Nah di sini tuh diusahakan makanan yang sumber proteinnya itu yang kandungan purinnya tuh rendah Bu. Jangan sampai lebih dari 150 mg per makannya itu per 100 gram. Nah untuk pemakaian juga Bu jangan berlebihan, maksimal itu di bawah 30%. Terus untuk cairannya juga Bu diseringin. Kalau seperti kayak bapakku itu sukanya tuh minumnya teh Bu, kalau itu enggak ya Bu? Enggak. Jadi
berarti air putih terus ya Bu. Air putih terus, Benar. Kalau bapakku udah dikasih Bu itu. Udah batu ginjal. Ibu jangan sampai berarti ya Bu. Dijaga lagi makannya. Nah ini di sini saya jelaskan yang kelompok satunya Bu, untuk makanan yang kandungan urinnya tinggi itu contohnya Bu, otak, hati, hati-hatian, hati ini hati ayam, besar itu jangan Bu. Terus kayak jantung, jeruan, terus daging atau kaldu juga Bu, terus bebek, terus ikan sarden itu puringnya tinggi, terus kerang-kerangan. Terus untuk yang kelompok 2 nih Bu, bisa dimakan tapi dibatasi ya. Contohnya ada di daging sapi, cuman itu jangan banyak Bu. Udang bisa tapi jangan banyak juga. Kacang kering dibatasin. Terus untuk singkong, kangkung gitu ya Bu. Asparagus juga, biji linjo. Tapi kalau kayak sayur daun ubi jalar masih bisa Bu. Masih bisa. Untuk kelompok 3 ini dapat diabaikan Bu. Contohnya jagung, roti, bihun, tepung beras, puding, susu, keju, telur, seperti itu Bu. Nah itu yang boleh ya Bu, soalnya soalnya tapi jangan sering-sering. Puringnya rendah. Puringnya rendah ya. boleh tadi kayak nasi, ubi, singkong, boleh Bu. Kalau kayak jengkol, pete itu puringnya tinggi apa? Dikurangin Bu. Oh, gitu. Ya, Suka? tinggi, Bu. Jangan Bu, ntar malah ini lebih baik dikurangin. Nah, Ibu suka makan buah-buahan? Iya. Itu bagus Bu, buah-buahan. Terus untuk memasaknya juga Bu, direbus aja, dikukus, diungkep, ditumis dengan minyak yang sedikit gitu. Karena nanti takutnya komplikasi-komplikasi yang lain malah nanti ini kena lemak juga dibatasin Bu. Kayak misal Ibu bisa gantinya pakai alpukat itu kan lemaknya baik ya Bu. Terus minyak zaitun. Kalau minyak yang terus minyak yang minyak seperti minyak goreng itu, apalagi kalau misal minyak gorengnya udah dipakai jangan dipakai lagi ya Bu. Itu nggak baik. Nah ini saya contohin untuk isi piringku ya Bu. Nah ini tuh ada untuk isi piringku di sini ada terdapat, Ibu harus makan tuh lengkap Bu. Ada makanan pokok tuh yang tadi saya sebutkan, ada nasi, bisa ada ganti kopi gitu ya Bu. Terus untuk satu porsi, iya, untuk satu porsinya ada ini di sini terdapat ada sayur juga ya Bu. Buah-buahan jangan lupa, dan lauk pauknya tuh malah yang di sedikitin Bu daripada yang sayur sama tadi makanan pokoknya. Nah jangan lupa untuk minum air. Lauknya yang dikurangi. Iya, lauk yang hewaninya, yang kayak tadi. Terus untuk jangan lupa Bu untuk cuci tangan juga. Untuk kebiasaan ini aktivitas fisiknya Ibu suka olahraga? Enggak, di rumah udah capek. Iya, berarti saya sarankan untuk Ibu minimal 20-30 menit per hari jalan kaki gitu Bu. Dari yang intensitasnya kecil sampai yang lumayan sedang gitu, kayak jalan kaki atau bersepeda gitu. Minimal 30 menit per hari biar ada peregangan sendi mungkin ya Bu nantinya, biar nggak yang nggak olahraga gitu malah nantinya memperburuk bisa Bu. Terus bisa jadi nanti berat badannya berlebihan kalau nggak olahraga. Iya. Nah selanjutnya, oh iya tadi kan udah dihitung untuk PB dan TP-nya. Untuk energinya itu Ibu butuh per harinya itu ada 1250 kilokalori. Untuk proteinnya itu 47 gram per BB. Terus untuk lemaknya itu ada 35, sama KH-nya itu ada 188. Nah,
sini tuh saya jelaskan ya Bu. Mungkin ibu nanti misal masak, sebaiknya tuh ada timbangan Bu, ada timbangan dapur. Itu tuh gunanya untuk menimbang bahan-bahan yang nantinya bisa ngepasin kebutuhan ibu. Nah di sini tuh ibu dari BB dan TB tadi, kebutuhan energinya ibu, kalorinya ibu tuh sebesar 1260 untuk per harinya. Untuk proteinnya tuh 47 gram. Nah untuk lemaknya itu ada 35. Berarti kalau lebih itu malah itu bahaya ya. Ini batasannya tuh segini aja. Untuk karbohidratnya juga ibu butuhnya 188 gram per hari. Berarti nanti kalau ibu makan tuh harus lengkap seperti ini Bu. Cuma tadi yang saya sebut yang proteinnya itu dikurangin buat ngurangin asam urat ibu biar nggak kambuh lagi. Jadi ibu ini asam urat itu kalau sembuh tuh sembuh sendiri atau berobat? Ini aku belum berobat Dari dulu itu ya Bu? oh kalau dulu dikasih itu loh, dikasih alupurinol itu Apa Bu? obat namanya alupurinol apa itu Itu sudah resepan atau enggak dari dokter keluarga. Kalau habis minum itu ini ya Bu, langsung reda gitu ya Bu, nyerinya nggak itu. Itu dulu apa yang sekarang ini Bu tadi? Yang ini barusan itu ya Mbak, 1 bulan terakhir ini ya ininya nggak bisa di akhir-akhir. Nah, misal ini kalau minum obat terus tubuh kan kayak mungkin capek gitu ya Bu, minum obat terus bosan ya Bu. Nah itu tadi yang saya anjurkan tuh untuk diet rendah purin itu ya Bu. Dari pola konsumsinya ibu aja, jangan sampai tergiur sama kacang kayak gitu Bu. Tahu Harus puasa ya Bu. bisa puasa Bu. Puasa bisa kan lebih baik lagi ya Bu. Nah itu ibu harus tahan tuh, jangan ini ini mumpung ada obatnya saya nggak apa-apa deh makan, yang penting nanti ada obatnya, jangan ya Bu. Itu malah nanti kalau keterusan semakin parah asam uratnya bisa jadi batu ginjal Bu, itu malah jadi komplikasi. Nah ini ada contoh nih, ada makanan penurun asam urat Bu, contohnya ada seledri, buah cherry, beras merah Bu, beras merah tuh baik Bu, sama minyak zaitun. Kalau kayak gini tuh Mbak ditekuk gini lah tik nggak bisa, tapi tanda tangan kan ada sakit. Maaf ya Bu. Aduh iya. Terus sama nah ini ada komplikasinya Bu, tadi yang saya jelaskan batu ginjal Bu yang seringnya itu. Terus ada diabetes juga bisa Bu, yang keterbatasan gerak ya Bu. Jadi gimana? Kurang olahraga. Terus tadi kan katanya kalau buat nulis susah ya Bu, jadinya ini sakit. Nah udah, mungkin yang itu saya bisa jelaskan ya Bu. Nah sebelum saya ini Bu, sebelum saya tutup, saya ingin tahu dari sudut pandang Ibu yang tadi sudah saya jelaskan, boleh Ibu ulang lagi terkait pemahaman tadi Ibu yang sudah saya jelaskan. Ulangi lagi. Bisa, yang tadi udah Ibu tangkap apa saja, bisa boleh dijelaskan biar saya menilai itu kira-kira Ibu sudah paham mana terkait rendah purin ini gitu Bu. Misal tadi makanannya apa Bu yang harus dikurangin gitu Bu. Makanan yang harus dikurangin tadi Jeroan, iya jeruan, terus apa itu tadi jangan protein apa tadi, jangan yang tinggi pun ya. Contohnya seperti kacang-kacangan, tahu, tempe itu Bu. Terus yang lemaknya juga yang nggak baik, yang seperti lemak jenuh gitu Bu, yang telur gitu dikurangi saja. Tapi putih telurnya kan boleh. Berarti Ibu kalau mau misal makan telur bisa putih telurnya aja. Nah untuk misal dari lingkungan Ibu, dari keluarga Ibu masih makan yang memicu asam urat, Ibu
biarin aja, jangan ikut-ikut gitu ya Bu, demi kesehatan Ibu. Terus untuk olahraganya juga ya Bu, diseringin, diolahragain gitu. Terus cek kesehatan juga Bu, 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali gitu Bu. Ya. Insya Allah paham ya Bu yang Insya saya Allah, sampaikan. Maaf kalau Iya. banyak kurangnya. Sebenarnya cukup Bu sampai sini aja. Saya tutup ya Bu. Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya. Ini ada sedikit bingkisan dari saya yang nggak seberapa ya Bu. Ini buat Ibu. Bisa diterima ya Bu. Maaf ya Bu. Terima kasih Mbak. Boleh Bu? Oh ya, minta fotonya Bu. Boleh berpose.